Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Idayati, mahasiswa PPG Batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan NIM 2503 1175 126. Pada hari ini, Sabtu 17 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri Bumiharjo. Kelas 5 dengan materi Ketika Kehidupan Telah Berhenti. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya. Oke, sekarang Ivan tolong berdoa ya. Disiapkan. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita absen dulu ya. Coba. Levin, Hadir, Bu. Aina Laila, Hadir, Bu. Juna, Hadir, Bu. Juni, Hadir, Bu. Fajeri, Hadir, Bu. Nova, Hadir, Bu. Ivan, Hadir, Bu. Fajar. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita di semester 2 ini akan melaksanakan apa? Tata tertib ya. Tata tertib kita yaitu kita buat kesepakatan ya. Di kelas ini kita buat kesepakatan kelas. Oke. Ditulis ya kesepakatan kelas kita. Ditulis. Yang sudah nanti itu ya ditempel di sana. Oke. Ditulis dulu, ditulis.
hidup damai dalam Kebersamaan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ketika kehidupan telah berhenti. Jadi kita belajar ketika kehidupan telah berhenti ini, kita kita tahu hari akhir. Kita bisa tahu hari akhir. Hari akhir itu hari apa? Hari kiamat. Kemudian nanti ada jenisnya hari kiamat itu apa aja? Meteor terjatuh. Nah, oke. Dan tanda-tanda hari akhir, ya. Tanda-tanda hari akhir nanti apa aja sih gitu. Terus menjelaskan tahapan peristiwa hari akhir. Nah, itu nanti hari akhir nanti ada tahapan-tahapannya. Terus kemudian menunjukkan hikmah beriman kepada hari akhir. Jadi dengan kita tahu hari akhir itu apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita terapkan, seperti itu. Nah kemudian sekarang ibu mau lihatkan gambar sama kalian. Tahu nggak ini gambar apa? Planet. Kalau misalkan planet ini saling bertabrakan, kira-kira hancur nggak? Hancur ya. Nah, hancur. Nah, dunia itu bumi aja apa planet-planet dan lain sebagainya itu? Planet juga ya, yang ada di angkasa ini. Kita ini bagian dari ini ya. Kita cuma di bumi ini. Nah, sedangkan di sini masih luas. Nah, kalau sekarang matahari terbit dari mana? Dari timur. Dari timur. Nah, kalau nanti pada bumi nanti akan hancur, itu terbit dari barat. Namanya apa? Hari apa? Hari kiamat. Kalian pernah lihat video-video tentang hari kiamat belum? Pernah? Atau info tentang hari kiamat? Pernah. Di mana, Ivan? Di YouTube. Di YouTube kamu? Pernah? Di TikTok. Oke, bagus. Itu banyak sekali kalau kalian mau share itu ya. Mau cari di situ. Gimana lagi? Di buku. Di buku banyak sekali. Apalagi kalau kalian sering ke perpus itu ada di sana. Makna hari akhir. Kalian pasti pernah melihat bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir atau tsunami. Tahukah kamu bahwa suatu saat akan terjadi bencana alam dahsyat yang akan menghancurkan alam semesta? Itulah hari kiamat. Hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Tidak ada satupun yang bisa selamat ketika hari itu terjadi. Sekalipun manusia membuat tempat bersembunyi di bawah tanah atau membuat benteng yang kokoh, tidak ada satupun yang bisa lolos darinya. Allah menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah. Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran surat Al-Qari'ah ayat 3-5. Surah ini menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat. Manusia berhamburan seperti laron, gunung-gunung meletus, dan gempa bumi yang dahsyat. Dan planet-planet serta seluruh tata surya saling bertabrakan sehingga seluruh alam semesta akan hancur dan binasa. Pengertian beriman kepada hari akhir. Iman artinya kepercayaan dan keyakinan. Jadi, beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Percaya pada hari kiamat termasuk rukun iman yang kelima. Macam-macam hari akhir. Kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro artinya kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang
atau sebagian makhluk hidup. Contohnya, kematian seseorang, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, kebakaran, dan lain-lain. Allah berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Kiamat Kubro. Kiamat Kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Tidak ada makhluk hidup yang tersisa. Semua akan binasa. Kiamat Kubro disebut juga dengan hari berakhirnya kehidupan yang ada di alam semesta. Kiamat Kubro ditandai dengan ditiupnya trompet atau sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Semua makhluk, termasuk iblis, akan mengalami kematian setelah mendengarnya. Namun, kapan terjadinya hari kiamat itu, tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya selain Allah. Disitulah salah satu bukti keimanan kita. Meyakini sesuatu yang belum terjadi namun pasti akan terjadi. Datangnya kiamat tidak usah kita hitung-hitung. Namun, yang perlu kita hitung adalah bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapinya. Bekal itu adalah tabungan amal ibadah dan amal soleh. Ibadah yang kita lakukan dan perbuatan baik kepada siapa saja menjadi bekal kita menuju akhirat. Tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda kecil yang menunjukkan akan datangnya hari kiamat. Yang pertama, munculnya berbagai fitnah. Banyak bermunculan nabi palsu, banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Perbuatan riba banyak terjadi. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Di antaranya terbitnya matahari dari sebelah barat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, turunnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya binatang melata di bumi, munculnya dukhon atau awan debu di timur dan barat, terjadinya gerhana di timur, barat, dan Jazirah Arab. Nah, setelah mengetahui tanda-tanda datangnya hari kiamat, semoga kalian semakin baik ibadahnya dan memperbanyak amal kebaikan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini apa itu hari akhir? Apa hari akhir? Hari kiamat. Artinya apa? Berakhirnya seluruh kehidupan di dunia ini. Dunia itu nggak cuma bumi ya, tapi ada planet-planet, ada bintang-bintang dan lain sebagainya ya. Di sana mungkin juga ada makhluk, juga nggak tahu ya. Yang apa namanya? Nah, seluruh makhluk akan mati. Kamu besok mati nggak? Besok mati nggak? Pernah lihat orang meninggal nggak? Nah, kita semua pasti mati. Nah, tidak ada yang bisa selamat meskipun tersembunyi. Mau kalian bikin benteng yang kuat di dalam bumi, akan mati. Ya. Kemudian ini, ketika kita sudah mati, kita nanti akan dihitung atau dihisap amalnya. Ya. Yang kedua, kita tahu jenis hari akhir. Jadi hari akhir itu atau hari kiamat itu ada jenisnya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, yang kecil itu namanya kiamat sugro. Sugro itu artinya kecil. Nah, kalian pernah lihat nggak kiamat sugro? Tanda-tandanya apa? Orang meninggal. Betul. Apa lagi? Banjir, Bu. Betul. Apa lagi? Kebakaran. Kebakaran. Gempa
Gempa bumi, ada lagi? Tsunami, Bu. Tsunami, Tanah longsor, Bu. tanah longsor. Nah, itu contoh kiamat kecil ya. Karena yang mati itu cuma sebagian aja, sebagian orang, ya, atau sebagian makhluk, ya. Oke. Kemudian kiamat yang kedua kiamat apa? Kubro. Kalau kiamat kubro itu udah nggak ada sisa-sisa kehidupan dunia ya. Nanti kehidupan akhirat. Nah, itu hancur semuanya. Kemudian, nah ini tanda-tanda mau datangnya kiamat kubro. Nah, tanda kecil dulu. Tanda kecilnya banyak orang yang saling fitnah ya. Banyak orang saling fitnah. Nah, yang nggak benar itu diomongkan malah. Itu namanya fitnah. Muncul nabi-nabi palsu yang mengaku utusan Allah. Nah, udah banyak dari setelah Nabi Muhammad dulu. Itu udah ada nabi palsu. Nabi yang terakhir siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ya. Setelah Nabi Muhammad itu tidak ada nabi lagi. Ya. Nggak ada nabi dia ngaku dapat wahyu dari Allah melalui mimpi dan lain sebagainya, itu bohong ya. Kemudian tanda besar. Setelah tadi tanda kecil ya, ini ada tanda besar. Apa? Coba baca nomor 1. Mataharinya sekarang kan terbit dari timur. Nah, nanti setelah kiamat itu terbitnya dari arah barat. Nah, jadinya kan tidak pada garis edarnya, ya kan? Itu nanti akan bertabrakan. Terus yang kedua, coba kamu Tin. Munculnya Dajjal yang Menyesatkan manusia. Oke, nanti muncul Dajjal yang pada hari akhir nanti akan menyesatkan manusia biar jadi pengikutnya, ya. Terus keluarnya makhluk aneh bernama Ya'juj Ma'juj. Nah, terus selanjutnya binatang melata muncul dan bisa bicara pada manusia. Tahu binatang melata nggak? Tahu, Bu. Apa contohnya? Ular kayak gitu. Pokoknya binatang-binatang itu nanti bisa bicara sama manusia. Kalau sekarang kalian bicara sama hewan bisa nggak? Tidak, Bu. Nah, nanti pada akhir zaman dia akan bisa bicara sama manusia. Terus kemudian munculnya duhan, yaitu asap tebal yang memenuhi langit. Kalau sekarang ada belum? Belum. Adanya kalau kebakaran itu baru kelihatan ya, kelihatan tebal tapi nggak menyelimuti semua, ya itu. Kalau sekarang adanya awan-awan tuh masih cerah kayak gitu. Nah, kalau pada akhir nanti dijelaskan di situ akan ada asap tebal. Paham ya? Oke. Untuk mengetes kepahaman kalian, ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian ya. Berkelompok aja satu ya. Nih, ini dijodoh-jodohkan ya. Ya, Bu. Satu kelompok satu aja dijodohkan. Nah. Bekerja sama ya dengan kelompoknya. Bekerja sama, diskusi. Berdiskusi. Oke, gimana udah selesai? Udah selesai. Sekarang kelompok 1 maju mempresentasikan hasilnya. Ya, Aina dan Nova. Oke. Kami kelompok 1 akan menyampaikan hasil dari kelompok kami. Nomor 1 apa? Yaumul Ba'ats. Oke.
Apa? Kenapa kamu melihat apa itu? Karena melihat orang bangkit dari kubur. Oke, sip. Yang kedua? Yang kedua, yaumul mahsyar. Iya, lihat apa itu gambar apa? Karena melihat padang yang luas. Betul. Ayo, lagi. Nomor tiga, yaumul hisab. Kenapa? Karena Melihat apa itu? kalkulator. Iya, dihitung gitu ya? Ah, betul. Nomor empat, yaumul mizan. Karena melihat timbangan. Betul? Betul. Oke. Beri tepuk tangan. Ayo, siapa yang mau tanya? Oh, kamu. Angkat tangan coba. Oh iya. Terjadinya hari kiamat. Tanda-tanda terjadinya hari kiamat apa? Tanda-tanda hari kiamat antara lain sering terjadi bencana alam. Banyak orang melupakan ajaran agama. Manusia menjadi tidak jujur dan kerusakan terjadi di mana-mana. Ah, paham? Itulah tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Oke, beri tepuk tangan. Oke, yuk. Sekarang kelompok 2. Ayo, Levin dan juga Fajar. Fajri, Bu. Fajri, ibu sering keliru Fajar sama Fajri. Kami kelompok 2 akan menyampaikan hasil dari kelompok kami. Satu, yaumul ba'ats. Kenapa bisa? Karena saya melihat orang bangkit dari kuburan. Oh iya. Terus kedua. Dua, yaumul mahsyar. Karena saya melihat padang yang luas. Padang. Tiga, yaumul ba'ats. Yaumul hisab. Karena saya melihat kalkulator. Saya bunyi-bunyi tapi ini. Nomor 4, yaumul mizan. Karena saya melihat timbangan. Oke, betul? Betul. Oke. Nah, ada yang mau bertanya nggak? Oh itu. Ayo sih Juna. Mengapa kita harus percaya adanya hari kiamat? Kenapa? Kita harus percaya adanya hari kiamat karena itu merupakan salah satu rukun iman. Dengan percaya hari kiamat kita akan terdorong untuk selalu membuat baik dengan menjauhi perbuatan buruk. Nah, paham? Paham. Oke. Paham semua? Paham. Tepuk tangan. Sekarang giliran kelompok 3. Maju. Juni. Ayo. Kami kelompok 3 akan menyampaikan hasil dari kelompok kami. Ayo nomor 1 apa? Yaumul ba'ats. Apa itu gambarnya? Karena ada orang yang bangkit dari kubur. Oh iya itu. Terus, Nomor 2, yaumul mahsyar. lihat apa itu? Gunung pasir. Iya, gurun pasir. Oke, itu lambangnya luas gitu ya. Terus yang ketiga, Yaumul hisab. lanjut. Yaumul mizan. Yaumul mizan. Oke, betul? Betul. Betul. Ada yang ditanyakan nggak? Ya Bu, Oke, ayo. apa yang akan terjadi pada manusia setelah hari kiamat? Apa? Setelah hari kiamat manusia akan dibangkitkan kembali untuk dihisab atau dihitung amal perbuatannya.
banyak berbuat baik akan masuk surga, sedangkan orang yang berbuat jahat akan mendapatkan balasan sesuai perbuatannya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, tepuk tangan. Kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya. Kami kelompok 4 akan menyampaikan hasil kerja kami. Ya, Yaumul Ba'as, nomor 1. Kamu lihat apa itu? karena ada orang yang bangkit dari kubur. Oke, yang kedua. Yaumul Masyar, Melihat apa? karena melihat padang gurun yang sangat luas. Terus, Yaumul Hisab, melihat apa itu? karena melihat kalkulator. Iya, untuk hitung ya. Selanjutnya, Yaumul Mizan, karena melihat melihat apa itu? timbangan. Timbangan ya. Betul? Oke. Ada yang tanya? Oh, Nova. Ya, jangan malu-malu. Tanya apa, Pak? Apa yang dimaksud dengan hari kiamat? Apa dimaksud hari kiamat? Hari kiamat adalah hari berakhir seluruh kehidupan di dunia. Pada hari itu semua manusia akan dibangkitkan kembali dan dimintai pertanggungjawab atas perbuatan selama hidup di dunia. Bisa diterima? Oke, tepuk tangan. Oke, tadi kita sudah membahas tentang yang dipresentasikan tadi semuanya pada intinya adalah hari kiamat. Nah, kalian apa persiapannya untuk nanti hari kiamat? Ada nggak persiapannya? Sebelum meninggal atau sebelum hari kiamat tiba, kita di dunia ini melakukan apa? Perbuatan baik. Nah, jadi kita harus beribadah dan menjauhi perbuatan yang buruk. Oke, tadi sudah presentasi sudah ya, sudah paham. Nah, sekarang untuk individu ya, ini untuk individu kalian mengerjakan. Ya, sudah kumpulkan ya? Sudah kan? Ya, kumpulkan. Oke, buat yang ini. Oke, kumpulkan. Sudah kan? Nah. Oke. Kayaknya udah pada paham semua ini. Oke. Nah, setelah semua kegiatan kita lakukan, tadi sudah tahu, sudah paham tentang hari akhir. Jadi kesimpulannya adalah kita harus apa? Beriman kepada hari akhir, harus percaya bahwasanya hari akhir itu ada, dan kita juga harus berbuat baik dan juga menjauhi perbuatan yang buruk. Nah, kemudian selanjutnya nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang senangnya berteman. Kalian senang nggak berteman? Nah, berteman. Jadi berteman itu kalau di sekolah sendiri senang nggak? Enggak kan? Nah, kalau ada temennya itu saya senang berteman. Nah, gimana tadi udah paham belum? Udah, Bu. Sudah benar-benar detail ya tadi? Udah. Paham. Nah, jadi apa intinya kita harus berbuat Baik. Jadi hari akhir itu kita harus percaya pasti ada. Kita harus juga melakukan penjauhan dari apa? Dari perbuatan dosa. Nah, oke, sudah paham semua. Jadi sekarang kita berdoa sebelum pulang. Oke. Dipimpin berdoa, Ivan. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita baca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Oke, harus ingat kita harus bertakwa intinya, menjalankan yang diperintah dan menjauhi larangannya. Nah, oke, pelajaran sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.